Oke, balik lagi di podcast Trobens. Di sore hari ini yang harusnya gue makan Indomie rebus, tapi gue malah disuruh jadi host nemenin mereka bertiga nih, alias konten kreator. Tolong. Alias konten writer nih. Siapa aja nih kalau boleh tahu? Silahkan memperkenalkan diri ke sini. Oke. Mbak dan emas-emasnya. Halo semuanya, gue Rachel. Gue di sini content creator-nya Trobens. Content writer kan gue bilang? Oke. Boleh. Iya, oke. Halo semuanya. Nama saya Tika Nafasa. Saya di sini jadi content writer intern. Inter. Iya, intern. Oke. Kalau nama saya Faisal, saya content writer juga. Intern. Sepertinya Anda sudah pernah masuk podcast ini ya. Intern Anda? Ya, di sana kan? Bareng saya ya. Oke. Apa kabar nih kalian nih hari ini? Baik. Udah mengerjakan apa aja kalau boleh tahu? Kita ngerjain artikel cek tarif sama artikel blog. Artikel cek tarif sama blog. Ya. Itu kayak gimana sih itu maksudnya tuh? Kalau cek tarif itu kita biasanya bikin artikel yang sedikit ada profil mengenai daerah tujuan sama daerah asal. Terus habis itu kita juga bikin rincian tarifnya kayak gimana, sama kita juga ngasih saran nih, suggestion gitu, kayak contohnya buat pelaku-pelaku UMKM yang membutuhkan mesin-mesin. Nah, kita tuh ada suggestionnya gitu, kayak semacam lo pengen barang apa, kita bisa bantu kirim gitu sih. Jadi memaksimalkan SEO-nya juga. Oh, berarti cukup membantu customer ya? Kira-kira. Oke, dari segi blog. Kalau dari blog sih kita itu biasanya nulis apa yang lagi happening, kita ngasih tips juga. Jadi kalau di Trobens itu harus bisa apa aja. Woi, harus open minded. Harus open minded. Oke nih. Untuk dua anak intern nih, ditugasin apa aja sih Mbak kalau biasa intern di sini Mbak? Silakan. Apa? Ya sama aja, ngerjain artikel blog sama artikel cek tarif. Cuman kalau misalkan gue kan ditambah backlink. Waduh. Berat. Ada yang dua job nih, double job saudara-saudara. Enggak double, saya juga jadi talent kadang-kadang. Wah, cek di TikToknya Trobens. Jangan lupa. Jangan lupa di follow juga TikToknya Trobens ya guys. Oke, gue nanya apa lagi ya? Lu pertama kali masuk kapan Nadia? Kalau gue sendiri masuk itu bulan Desember akhir sih, tanggal 28. Taunya dari? Taunya dari aplikasi karena pengen cari-cari gitu, buat magang nih dari mana, terus akhirnya ketemu Trobens. Akhirnya mencoba untuk melamar. Iya. Alhamdulillah dapet ya. Alhamdulillah. Kalau lu mah gak usah lah ya. Apa? Kita kan sering ngobrol. Oh iya. Apa nggak ada yang kepo juga? Oh iya. Iya tuh, terakhir kapan lu Sal? Ini ya, Sabtu ya? Besok. Besok ya. Banget. Besok banget ya. Selamat berkontribusi di dunia lain ya. Dunia lain. Ini Pocong nggak lo? Ini pas di-upload nih gue udah keluar. Pesan-pesan terakhir ya sekaligus. Pesan terakhir nih. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan? Enggak ada. Enggak ada. Oh, cepat juga ya. Besok sih hari terakhir. Tantangan kalian di content writing biasanya tuh apa? Siapa yang mau jawab duluan? Boleh dari Faisal mungkin Yang besok udah mau cabut? Iya. Iya. Tantangannya sih inspirasi aja sih. Ya udah, terus kan kita juga suruh nulis mesin-mesin. Kita kan nggak tahu mesin, latar background kita kan apa sih? Ini adalah sastra Jepang. Iya. Ini ilmu komunikasi. Saya ilmu komunikasi. Iya. Nggak ada yang teknik industri sama sekali di sini. Jadi kan kita harus ekspor sendiri ya. Iya, betul sekali. teknik industri. Oke deh, kalau ilmu komunikasi masih bisa di copywriting ya, Ya. penulisan. Ya. Sastra Jepang. Pendidikan bahasa Jepang. Pendidikan bahasa Jepang. Ibu guru. Ibu guru. Cuma untuk kosakata Indo ya paham lah ya. Masuk ya maksudnya udah. Aduh, kan Oh, orang iya. Indonesia. Oh iya. Hai, sukoshi wakarimashita. Waduh. Hai. Mana tuh yang bahasa Jepang di TikTok? Oh gitu. Iya. Oh ya. Gitu. Iya, gitu doang. Apa tantangannya kalau mungkin dari Atia dulu deh. biar Hati ya dulu berurutan. deh. Kalau tantangan aku sendiri ya karena tadinya untuk sebelumnya kan magang aku udah industri juga ya, jadi ya nggak terlalu beda lah jauhnya dari magang sebelumnya. Jadi paling ya inspirasi nulisnya aja sih untuk kata-katanya. Mungkin karena kan nulisnya kan banyak juga kan, jadi setiap artikel tuh kita harus beda untuk penulisan cek tarif. Jadi itu aja sih menurut gua tantangannya.
Oh, selama ini tapi termasuk susah apa enggak kalau untuk bertulisan kayak gitu? Ya, sebetulnya sih enggak ya, karena paling ya hari-hari pertama sih, karena harus menghafal juga kan. Kalau untuk hari selanjutnya itu udah enjoy aja, udah tahu gimana harus kemana tulisannya, harus jadi apa, buatnya apa gitu. Jadi ya paling ritme ya, Iya. adaptasi. Adaptasi. Oke nih, udah dari dua anak itu coba dari staff, Oke. dari usernya mereka ya. Oke. User content writer. Jujur kalau menurut gue tantangannya itu di SEO. Jadi SEO. kan kita ada teman-teman dari SEO spesialis, terus mereka ngasih kita keywordnya kayak gimana. Nah, untuk bisa masukin keyword dalam tulisan secara tata bahasa itu kan kadang-kadang susah ya, karena keyword itu kan SEO itu kadang-kadang bahasanya itu kayak nggak ada kata hubungnya. Kita kan kadang-kadang kalau mau nulis tarif yang paling murah, oh ternyata SEO-nya tuh bukan pakai yang, tapi tarif termurah gitu kan. Nah, gimana caranya kita bisa masukin kalimat-kalimat rancu tersebut ke dalam si artikel untuk mengoptimalisasi SEO-nya. Itu kadang-kadang tantangan juga sih, karena kan bahasa keyword itu kan kaku ya kalau orang googling gitu kan. Sementara kita harus masukin ke artikel supaya mengoptimalisasi visit dari website kita gitu kan. Nah, susahnya tuh biasanya di situ. Gua harus memaksimalkan gimana caranya ini diksinya pas, atau topiknya juga pas banget sampai yang lagi orang cari. Kadang-kadang gue juga iseng-iseng buka Google Trend gitu kan, gue cari tahu apa yang lagi happening, terus gue bilang ke teman-teman SEO, kalau gue nulis ini boleh nggak, nulis ini boleh nggak. Dan gue setuju sama Faisal sih, nyari topik apalagi kalau blog itu kadang-kadang susah banget. Oke. Gitu. Biasa tuh kalian, kalau solusi kalian tuh gimana sih? Kalau misalkan lagi stuck atau lagi mumet gitu, kira-kira gimana? Ngerokok. Oke, ngerokok. Tambah kopi. Tambah kopi. Anda ngapain? Tanya Faisal. Sal gitu. Faisal tanyanya Faisal. Gerejokin Bangga Faisal banget ya, biar Ngajakin Faisal. Oke, tadi ngomongin mesin, kan Troll Mesin pengen ngeluarin produk baru, Troll Truck ya. Yoi. Nah, Apa hubungannya sama mesin tuh? Kan Ngomongin truk truck. ada mesinnya. Tiba-tiba ngomongin Kalau nggak ada mesinnya odong-odong. Iya, Oke. betul. Karoseri namanya. Iya. Makasih ya. Oke, Support host. kira-kira kalian bikin apa sih? Untuk, iya. Untuk Troll Truck itu kan sebenarnya produk terbaru dari Troll Bands ya. Kita bisa menyewakan truk ke orang-orang yang membutuhkan. Ada supirnya bahkan, jadi nggak perlu susah-susah buat aduh siapa nih yang nyetir truk, gue nggak tahu, gue nggak punya SIM A, bla bla segala macam, kita ada supirnya. Nah, untuk di konten writer sendiri, kita itu bakal bantu kalian untuk menentukan tipe-tipe truknya seperti apa. Kita bakal menyediakan artikelnya buat kalian nih, tipe truk seperti apa, kegunaan untuk apa, terus jaraknya dari mana ke mana, terus habis itu tarifnya juga berapa. Jadi we got you covered, Sampai tipe-tipe truk. insya Allah. Oke, kira-kira apa aja tuh kalau boleh tahu? Wah, mohon maaf nih, ada apa Faisal? Fuso, CDD, CDE, Tronton, pick up, van. Waduh, banyak banget ya. Pinter. Udah sampai sudah, berarti Troll Truck tuh bakal ada tronton juga tuh ntar tuh. Wah, insya Allah. Insya Allah. Ke-pick up orang tuh kayaknya. Oke nih, kan tadi user mulu nih yang jawab nih. Astagfirullah. Iya kan? Gak apa-apa, sekarang kita tanya nih, inter keseruan apa sih biasa kalau misalkan di kantor tuh? Keseruan apa ya? Karena gue di sini belum ada sebulan gitu, jadi mungkin belum terlalu banyak mengeksplor harus seru-seru ngapain ya. Paling kalau misalkan udah ada bosen-bosen dikit nulis artikel atau blog itu biasanya ya ngobrol, godain Faisal, godain yang lain gitu. Godain Narto. Narto, iya, Iya, main suka. sama Narto, Hmm, kucing korporat kita. kucing korporat. Oke, Kurang Faisal. seragam aja. Apa, Faisal bro? nih yang udah lama nih. Apa, bro? Udah 3 bulan udah di sini. Ya, iya. Besok cabut. Besok pasti Oke. pulang. Keseruan apa tuh yang pernah lo alamin di Oh, banyak sih. Ini kayak nanya kesan pesan. Iya. Banyak sih dari awal kan, gue awalnya content writer doang tuh, gue nulis doang, bosen kan. Terus akhirnya alhamdulillah gue diajak Mbak Ucul buat jadi talent. Oke. Terus tiba-tiba gue diajak lagi sama Bang Atep buat kerjain backlink. Terus gue tiba-tiba megang artikel blog gitu, macem-macem sih. Jadi seru aja gitu, ada banyak hal yang bisa dieksplor di sini. Wah, emang penting sih, emang penting banget sih. Bikin apa? Ada yang laporan juga. Wah, jangan Wah, jangan dimakan, Bang. Oh iya. Lu nggak kedengeran dong.
Berarti sebenarnya penting juga tuh ya. Iya penting. Di umur segini tuh, di umur kita ya terutama, explore tuh penting banget sih. Jadi nggak itu doang kerjaannya. Oke. Sekitar lo kan tadi gitu. Iya. Kalau misalkan lo ditambah atau pindah ke divisi lain, lo pengen apa kira-kira dia? Pengen apa ya? Pengen kemana? CEO sih, lebih ke CEO. Siapa? Maafin anak saya Pak Benny. Langsung dibawa Pak Benny ya. CEO intern. CEO. SEO. SEO. Iya. Kenapa? Karena sebelumnya udah pernah coba di bidang itu, jadi pengen lebih dalam lagi sih. Kayaknya seru aja gitu pegang CEO. CEO. Pegang CEO. Enggak. Standar banget jawabannya. Oh, nggak apa-apa. Oke. Kalau Rachel kira-kira ditambah atau dipindahin gitu kemana, misalkan maunya kemana? Gue ke divisi HR. HR? Serius. Karena gue suka screening CV sama nyari kandidat. Karena kan gue punya organisasi, ada NGO di luar kantor. Gue tuh suka banget screening CV, lihat kandidat, terus headhunting di LinkedIn. Makanya kayak seru ya. Itu sebenarnya keinginan terpendam sih karena nggak boleh masuk psikologi. Buset, udah pendidikan bahasa Jepang, sekarang jadi content writer, pindahnya pengen jadi HR. Ih, keren juga tuh. Sabi banget, sama lah kayak Faisal lah ya. Sama kayak Faisal. Oke. Keluar jalur. Jalur banget ya. Hidupnya emang konsepnya gitu. Iya, Konsepnya gini hidup gua. Liku-liku gitu, nggak mau lurus gitu. Tapi nggak apa-apa sih ya buat anak muda. Coba. Ya coba. Ya, Ngapain sih, iseng banget sih lu tangan. tahu. Buat apa? Ya buat umur kita mah emang mendingan ini sih, maksudnya berkembang ya. Terus misalnya udah. Kira-kira harapan apa sih buat Trobens ke depannya? Dari siapa dulu nih? Silakan dari Mbak Rahel. Oke. Rahel dulu, Rachel. Harapan gue buat Trollbands ke depannya sih, kan kalau kalian lihat di websitenya kan kadang-kadang layanan kami, terus kan yang kebuka sekarang masih baru Trollpack sama Trolltruck. Kedepannya kita bakal buka banyak aplikasi, banyak pelayanan lain. Jadi harapannya adalah itu semua bisa ke-unlock dan kita bisa memaksimalkan service kita juga di Indonesia supaya Trolltruck semakin maju. Terus juga challenging juga sih buat gue karena semakin banyak produk yang kebuka kan semakin banyak gue bisa explore, bisa kerja sama divisi lain. Harapannya ya semakin Trolltruck sukses, semakin cepat saya naik gaji. Iya. Saya setuju. Dra, bahaya nggak Dra? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya udah. Baik, kok ngomongin gaji dulu. Oke, sekarang Atia. Harapannya ya semoga Trollbands semakin sukses di bidangnya, yaitu di bidang logistik dan ekspedisi yang jadi semakin dikenal masyarakat banyak khususnya di Indonesia kan. Jadi nggak hanya yang lain-lain saja, tapi Trollbands itu sebenarnya ada untuk seluruh Indonesia. Alhamdulillah, amin. Semoga makin dikenal ya. Iya. Oke, dari Bapak Gondrong yang mencabut. Pak Gondrong, silakan. Saya berharap semoga Trollbands punya banyak mitra bisnis. Amin ya Allah, Gue kira amin. semoga Trollbands punya banyak talent. Biar Biar gak Iya, harus iya. jadi talent lagi. Oke. Jadi Bagus, talent bagus enak, sih. mitra bisnis, mitra space kan. Oke. Betul. Oke, lebih banyak asiknya atau lebih banyak nggaknya di content writing kira-kira? Untuk kalian pribadi aja sih, bukan untuk di Trollbands ya. Menurut kalian? Kalau menurut gue pribadi, karena ini pertama kalinya gue jadi user di umur segini, asik-asik enggak? Asik-asik nggak? Iya. Banyak asiknya dong. Banyak kan asiknya. Kalau bisa 3 kali, cuman kan nggak lucu tuh kalau asik. Lama-lama asik jos. Jadi lebih baik asik enggak. Tetap terus ada yin dan yang. Oke, Atia, mungkin udah pernah di bidang itu kan? Nah, kira-kira gimana? Asik gak sih jadi content writing? Content writer, sorry. Ya dibilang asik atau enggaknya sih ya sebetulnya asik ya, karena kalau misalkan orang yang suka nulis atau suka di bidang-bidang yang suka explore banyak, apalagi tentang di luar sana gitu, berita atau apapun,
Nah itu bakalan seru banget karena kan emang ya walaupun kerjaannya menurut orang bosen kali ya nulis mulu gitu. Cuman ya kalau untuk yang orang yang suka nulis sih pasti bakalan senang banget gitu kalau jadi content writer. Oke, dari Faisal. Seru sih soalnya kan awalnya kita suruh explore geografi bukan sih kayak provinsi Indonesia gitu. Habis itu tiba-tiba kita harus dituntut lagi buat ngerjain berita-berita yang up to date gitu. Terus tiba-tiba saya juga jadi talent gitu. Terus tiba-tiba saya juga ngerjain backlink gitu kan. Banyak jalur buat masuk ya. Banget Nambah jalur. wawasan. Terus tiba-tiba saya diajakin kan jalan-jalan ke Ujung Genteng. Kalau nggak salah bapak juga diajak deh. Ujung genteng. Ujung genteng. Nama intinya asik ya. Oke, ya udah gitu aja podcast kali ini. Jangan lupa follow Instagram Trollbands di bawah ini sama subscribe YouTube Trollbands juga, disertai komen dan like-nya juga. Oke, terima kasih. Selamat sore. Trollbands, a super logistic app in your hand. Download aplikasi Trollbands di App Store dan Play Store sekarang.